Kembali lagi bersama kami di Brandai dan kali ini kita akan melihat bagaimana situasi internal PDI Perjuangan yang memang menurut beberapa media dikabarkan mengalami pergolakan yang sangat tinggi. Bahkan salah satunya adalah sekaliber politikus senior mereka ternyata lebih memilih mendukung R. Suswono pada Pilkada DKI, yakni Effendi Simbolon, bahkan sudah sampai tahap dipecat. Cepat sekali ya keputusan partai pada saat itu, bahkan kan partai mengambil keputusan ini sekelas pemilihan gubernur. Lalu ketika Pak Presiden Jokowi pada saat itu memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran, PDI Perjuangan seolah lambat memberikan keputusan. Barulah pada saat ini usai pilkada, usai kompetisi, Pak Jokowi dinyatakan bukan lagi keluarga PDI Perjuangan. Kemudian yang tak kalah menghebohkannya adalah pada saat Hasto Kristianto selaku sekjen bertemu dengan ex kekasih Kaesang yang memang merupakan putra Bapak Jokowi. Namun di satu sisi bahwa beliau mengatakan ini adalah saya kedatangan Bapak Sekjen PDI Perjuangan. Lalu di satu sisi saat ditanyai oleh beberapa jurnalis, Puan Maharani selaku petinggi Partai PDI Perjuangan mengatakan bahwa ini adalah pertemuan pribadi, saya tidak melihatnya sebagai agenda partai. Tentunya ini adalah sebuah dinamika yang berbeda pandangan. Kenapa? Bahkan sesama PDI Perjuangan loh ini bisa berbeda. Ini artinya memang ada beberapa dinamika yang terjadi di masyarakat, ada yang memang melihatnya sebagai pertemuan pribadi dan ada pula yang melihatnya sebagai agenda partai. Bahkan kan dalam isi pertemuan tersebut disinggung-singgunglah soal gratifikasi, kemudian yang bersangkutan memakai jaket merah, warna yang identik. Ini ada apa nih? Bahwa beberapa gerakan-gerakan politik yang memang saya rasa menyerang semua lini, termasuk lini pribadi. Jika ini diartikan sebagai serangan politik, maka saya rasa kurang etis ya ketika masalah pribadi digunakan untuk menyerang individu lain atau yang disebut oleh kita semua adalah lawan politik kita. Tentunya ini saya sangat tidak membenarkan dan saya tidak setuju dengan tindakan semacam ini. Tindakan preventif seperti ini memang ya saya rasa harus dihindari lah. Politik-politik seperti ini memang sah dilakukan dan boleh dilakukan, namun saya rasa kurang etis lah. Lalu kita beranjak kepada pembahasan Pilkada 2024 yang ternyata masih menuai polemik. Di satu sisi memang ya ada yang mengkritik habis-habisan Pak Jokowi kenapa ikut kampanye, di satu sisi ada yang tidak terima akan kekalahan, kemudian ada indikasi kecurangan di Pilkada ini. Memang masalahnya sangat kompleks ketika kita melihat dari berbagai sudut pandang. Lantas kenapa saya mengambil banyak sudut pandang agar kita semua lebih bijak dalam memberikan komentar ataupun memberikan pandangan setelah melihat video ini. Baik, kita mulai dari indikasi kecurangan di Pilkada DKI. Ya, ini ada 3 calon di Pilkada DKI ini, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Beberapa kandidat melaporkan adanya indikasi kecurangan dan bahkan saya rasa tim RK Suswono sudah mengantongi bukti. Lalu kemudian daripada itu, tim Dharma Kun menolak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa pilkada ini final satu putaran. Namun saya rasa belum, karena KPU baru mengumumkan hasil rekapitulasi, bukan mengumumkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Artinya masih ada beberapa situasi yang tidak terduga yang akan terjadi dalam Pilkada DKI. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang selisihnya cukup tipis, terutama antara Pramrano dan RK Suswono. Kalau Dharma Kun kita tahu sendiri tidak perlu saya jelaskan. Namun jangan seperti yang dikatakan oleh Pak Dharma Kun, jangan anggap ini adalah perjuangan lumayan. Bapak Dharma sangat tidak suka dengan statement lumayan tersebut karena memang beliau memandang ini hanyalah angka yang sudah disetting karena memang harusnya kita memiliki lebih suara dari itu, kurang lebih seperti itulah. Bahkan beliau terus menyuarakan haknya secara hukum. Artinya secara hukum itu
KPU memfasilitasi beberapa pihak yang memang bisa melaporkan kejadian kecurangan ataupun lainnya, bisa dilaporkan ke KPU dan bisa diproses jika memang bukti yang diperlukan bisa ditunjukkan dengan baik dan konkret. Ini artinya kembali lagi di negara demokrasi memang semua pihak bisa berpendapat dan ya, jika Pilkada DKI 2 putaran pun KPU sangat siap untuk melaksanakan itu semua. Namun yang terpenting bagaimana kita menjaga stabilitas di dalam negeri di tengah tensi geopolitik yang sangat-sangat tidak menentu. Tentunya ini adalah tanggung jawab kita semua.